together stronger. Oke, sahabat Feby, kita kali ini akan kedatangan Pak Ono Hiroshi. Beliau adalah konsultan bisnis. Beliau asli Jepang, cannot speak English dan nggak bisa berbahasa Indonesia. That's why we have a translator here, Mbak Indah, yang akan membantu kita untuk menerjemahkan kita hari ini dengan Pak Ono. Pak Ono, thank you for coming. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir di studio podcast kami. Senang kami bersama Anda hari ini. ここまで来てくれて本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。 Sama-sama katanya Pak. Pak Ono, I will deliver ini bahasa. Karena kalau saya bahasa Inggris, mbaknya juga menerjemahkan bahasa Jepang juga betul. Kan? Audiensnya. Pak Ono, kalau kita bicara tentang artificial intelligence, tadi sudah diceritakan di Inar bahwa artificial intelligence itu efek yang sangat luar biasa bagi player productivity di Jepang. Bisakah diceritakan awal Jepang dulu beradaptasi dengan AI, dengan artificial, apakah memunculkan efek negatif ataukah langsung membawa efek positif kepada produktivitas di Jepang? なんかさっきのゼミは AI に関して話してたんじゃないですか。日本もそれもすごい使ってるっていうイメージがあって、はい、ただ一番最初に使った時はすぐ日本人が慣れる時間がどんな感じになれるまで時間がかかるか、どういう問題があるか、今見てるとすごいというか、もうアニメまでもう AI 使ってるし、はい、ただ前の話だとどういう感じだったか知ってるんですか？どういう感じというのは、その AI の使う今の状態になるまでどういう感じ、最初がすぐ慣れるっていうか、ただもうすぐ慣れてない、そしてこういう問題があるとかそういうのがあるんですか？そこは大学ではなくて、個人の人たちが、情報提供をもう本当に拡散する、SNS を使って、例えばインスタグラムとか、フェイスブックとか、X とか、TikTok とか、YouTube を用いて、こうやったらこうなるよ、例えば、チャット GPT を使うにしたら、プロンプトはこうやって入れると、より良くなるよっていうことがもう頻繁にこう日々更新されてるんで、だいたい家で調べればわかるかな、その AI になんかいい影響があると思うんですけど、悪い影響もあるんですか？日本人には今のところそんなにはないですけど、そこはだから日本のこれ、お国柄というか日本っぽい、日本っぽいところっていうのが、その安全第一っていうところから何事でも入るっていうところだと思いますね。Jadi katanya Pak Ono itu karena memang Jepang itu sudah melek teknologi itu sudah jauh sebelum negara lain melek ya Pak ya. Jadi begitu ada AI mungkin negara lain terasanya baru beberapa tahun terakhir, tapi bagi Jepang itu sudah sesuatu yang umum yang dulu mereka sudah tahu sejak dulu dan sudah mereka gunakan di kehidupan mereka sehari-hari kayak gitu. Jadi untuk dampaknya atau efek sampingnya atau bilang tidak terbiasa juga enggak, mereka yang namanya teknologi karena sudah paham gitu, begitu ada yang baru pun mereka tidak pernah kesulitan untuk menyesuaikan kayak gitu. Dan memang orang-orang di negara maju mungkin menurut Ono-san memang tidak pernah terlalu kesusahan untuk menyesuaikan diri dengan sesuatu yang baru, tidak dengan negara berkembang harus menyesuaikan orangnya, harus menyesuaikan mungkin kebiasaannya dan adatnya. Kalau di Jepang itu sangat-sangat gampang untuk dinormalisasi kayak gitu. Oke, makasih Pak Ono. Yang kedua Pak Ono, karena di Jepang itu tidak ada efek mengejutkan terkait penggunaan artificial intelligence. Saya ingin tanya, karena saya pribadi melihat istilah 5.0 for the social impact of the technology, it's from Japan. Karena saya melihat 5.0 itu istilah itu muncul di masyarakat Jepang. Bagaimana masyarakat Jepang itu
memaksimalkan peran AI itu dalam interaksi sosial di antara mereka untuk maintenance budaya mereka. なんか個人の話ですけど、ロームさんはちょっとその影響っていうか、ちょっとびっくりするっていうか、その AI 自体ができた時は、あれこんなことあるんだみたいなことがちょっとびっくりしてて、でロームさんがよく見てたのが日本がちょっとよく見てるんですよ。日本はいいなみたいな、日本はなんかあったらすぐできるとか、新しい技術が結局日本が発見するっていうか、でだからそれはなんて言うんですか、日本人的にはそういう感じだったんですか？もうなんてもうすぐ慣れる、技術にすぐ仲いいっていうか、すぐ使えるっていうか、新しい技術がすぐ発見するのがそこも日本人のところで、好奇心がある人が多い、で新しいものが好き、で、よく中国と比較されると中国は早いでしょ。そうですそうです。早いけど雑ですね、出来上がりが。でも日本は、最初じっくりことを構えるけども、ここまでいけたって言ったからクオリティが高いまんま早いじゃないですか。その差だと思いますね。どっちがいい悪いはまた別として。Jadi menurut Onosang tuh sebenarnya ini sesuatu yang secara pribadi itu tidak bisa dijelaskan menurut Onosang ya Pak ya. Karena memang sudah istilahnya sudah orang Jepang ya begitu. Mungkin orang taunya Jepang itu sangat high teknologi gitu. Tapi menurut Onosang sebenarnya ada yang di atas Jepang yakni Cina. Hanya saja Cina itu terlalu cepat sehingga tidak memikirkan kualitas. Sedangkan di Jepang bertempo pasti tapi bagus kayak gitu. Jadi kenapa Jepang itu image-nya high teknologi, karena dia bertempo dan memastikan untuk high quality. Sedangkan untuk Cina dia sudah apa istilahnya, apa aja langsung dia ambil. Ada teknologi ini dia bisa, teknologi ini bisa, tapi tidak memaksimalkan satu persatu teknologi yang ada. Sedangkan kalau di Jepang memang budayanya begitu, tidak bisa mereka mau serabutan langsung mau ambil teknologi A, B, C kayak gitu. Atau saat ada AI negara lain sangat booming dan di Jepang masih istilahnya masih datar. Karena apa? Karena di negara selain Jepang itu mereka budayanya berbeda. Kalau di Jepang itu ada yang booming pun mereka harus memastikan kualitinya seperti apa kayak gitu. Jadi memang image-nya Jepang itu dibuat bukan karena semata-mata karena ada AI atau apa atau teknologinya, tapi memang karena budayanya orang Jepang sudah begitu. Ya. Terima kasih. Saya juga melihat ketika saya di Jepang 2011 itu Jepang berhasil mengawinkan budaya, culture with technology. Pertanyaan saya adalah bagaimana pengadaptasian yang dilakukan untuk generasi muda? Apakah mereka bidit dalam kurikulum, dan apakah itu tidak ada gap generasi antar generasi tua dan generasi muda dalam pemanfaatan teknologi? なんか日本に行った時はすごい感じているのが、日本はハイクオリティですけど、ハイテクノロジーですけど、ただ文化がまだすごい感じてるんですよ。だからそれはどういう今までどういう教わっているか、学校になんていうそういう勉強あるかとか、だから手の技術の勉強と文化の勉強は今までどういう勉強が教わっているかすごい気になって、なぜ日本はこんなに技術もいいしでも文化もまだ守ってるっていう国があるのがすごいなって思って、だからどういうどういう育て方というか、どういう感じが今まで。多分日本に住んでる日本人からするとそれはあんまり感じてないことだと思うんです。まずね、例えば学校はなんか特別な技術の勉強とか文化は、これ実はさっきのスピーチで最後に話そうと思ってたところなんですけど、日本は例えば大学が、大学だけで何かをやるっていうことをもうやめて、官民学要は、一般の企業と大学がコラボして、そこに、ガバメント、国がバックアップに入ることによって一つのものを作り上げるっていうシステムがもう出来上がってるんですよ。
だからだと思います。Jadi menurut Onosang kalau dilihat dari sisi pandangnya orang Jepang yang sudah memang dari dulu tinggalnya di Jepang, sebenarnya Onosang nggak tahu kenapa kok bisa mereka punya ciri yang sangat kuat dan teknologi yang kuat itu tidak bisa dijelaskan. Cuma menurut Onosang karena mungkin ada peran pemerintah. Jadi pemerintah itu kalau misal ada proyek, maka tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat aja gitu, tapi dia mengandalkan sitas, sekolah-sekolah juga ikut diajak dan rakyat itu juga ikut diajak. Jadi benar-benar untuk satu negara itu punya benang merahnya gitu loh Pak. Jadi tidak hanya misalnya di UINSA punya kegiatan A, ya sudah UINSA aja yang menjalankan. Tapi sedangkan di Jepang kalau ada banyak kegiatan A, maka pemerintah juga harus tahu. Terus kedepannya seperti apa, kelanjutannya, progresnya itu dilaporkan ke pemerintah dan juga masyarakat juga harus tahu. Misal pakai uang negara ya itu harus diumumkan. Ada ini pakai uang pajak misalnya nanti kedepannya akan didapat seperti ini, itu semua dalam satu negara harus tahu kayak gitu. Maka mungkin itu salah satu bikin Jepang bisa sampai sekarang. Dan ini Pak Ono, question for you, bagaimana pengaruh diaspora Jepang terhadap kehidupan masyarakat Jepang? Maksudnya diaspora itu adalah masyarakat Jepang yang tinggal di luar negeri dan kembali ke Jepang. Apakah ada pengaruh terhadap budaya Jepang yang saat ini? なんかインドネシアだと海外で仕事をして海外も長い時間に住む人たちだとまた国に帰ったらちょっと新しい文化があるんですよ。インドネシアっぽくないっていう文化が持ってきちゃって、それがだんだんインドネシアっていうっていう事態が見えなくなるんですよ。それが日本人だとどうですか？例えば誰か小野さんの友達がもう長い時間に海外に住んで日本に戻ったらまだ礼儀が正しいとかまだ日本のこと日本のマナーとかちゃんとまだ守ってるかどうか、皆さん日本のことをすごい美しく評価してくれてるのは本当ありがたいことなんですけど、僕ら日本人からすると多分ですね、世界で一番差別の国だと思うんです、ひどい差別、いまだに差別があるので、逆にその帰国子女、要は例えばアメリカにずっと住んでた日本人の人が日本に帰ってきましたといじめられます。なるほど。だから、日本って日本っていう形がいまだに守られてきた、その要はイギリスに占領されたりとか、どこかの国に占領されたっていうことがなかったっていうのがいまだにまだ残ってる、いいところもあるけどすごい悪いところも実はたくさんあって、それは僕の中ではマイナスだなっていう部分は結構あります。Justru kata Onosang adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain di luar Jepang. Itu adalah yaitu kalau menurut orang lain itu negara yang wah keren ini orang-orangnya juga quality kayak gitu. Tapi ada satu yang kekurangan Jepang yang sampai saat ini tidak bisa dirubah, yaitu diskriminasi. Misalnya ada orang yang sudah lama tinggal di luar negeri, begitu dia balik ke Jepang, justru dia akan dapat diskriminasi dari bullying mungkin atau yang lainnya. Justru kenapa begitu? Karena memang dari dulu Jepang tidak welcome sama orang luar. Beberapa mungkin ada yang welcome, tapi secara keseluruhan tidak pernah welcome dengan orang luar. Itulah kenapa kalau orang-orang tertentu justru lebih nyaman di luar negeri dan lebih banyak hidup di luar negeri, karena di Jepang sebegitu kerasnya gitu loh Pak. Saingannya juga ketat kayak gitu. Begitu dia keluar mungkin masih bisa ada angin segar, masih bisa merombak diri, menjadi sesuatu yang baru. Tapi begitu mereka kembali lagi ke Jepang justru tidak akan pernah sama lagi. Lebih ke banyak diskriminasinya, dan itu yang tidak pernah orang luar tahu. Sampai saat ini pun kalau ada orang luar ke Jepang, meskipun dia bisa bahasa Jepang kayak gitu, tetap aja dipikirnya dia orang asing kayak gitu, bukan bagian dari Jepang. Maka orang-orang di luar orang Jepang itu didiskriminasi, begitupun orang Jepang yang dari luar pun kayak gitu, yang tinggal di luar dan balik lagi dapat diskriminasi juga. Oke, terima kasih Pak Uno for last statement. I would like to have you, kok bahasa Inggris mah Neng. Saya ingin ada kalimat penutup dari Pak Uno terkait
apa nasihat yang Pak Ono berikan kepada Indonesia agar kita nggak gagap teknologi dengan adanya artificial intelligence saat ini? なんか日本人から見ると日本人から、小野さんからインドネシア人の人たちのアドバイス、はい、その AI があるからこそ、どういうアドバイスがしたいんですか？多分日本もインドネシアも今その情報量っていうのは変わらないでしょ、このインターネット、ワールドワイドなところで、情報量は変わらないけど、あとだからそれを受け皿とする人たちの感覚のところなんで、はいはい、だからそこはもう本当に感覚、まさにその教育の場でどんだけその感覚をこうレベルアップしていくかっていうのは多分これからの課題なのかなと思いますね、そこはだから一緒になんか、僕はまだ個人的には日本人ですけど、僕はまだまだ発展途上の人間なので、一緒にこうステップアップできたらいいかなと思います。Jadi adanya AI mungkin orang lain mikir Indonesia tertinggal dengan negara yang lain, misalnya di Jepang dan yang lain, tapi sebenarnya tidak ada yang tertinggal dengan masalah teknologi, karena AI mau dipakai di Indonesia, di luar, dimanapun AI-nya ya tetap sama, isinya sama. Yang membedakan adalah ide dari perseorangannya, dari orang-orangnya. Jadi tetap aja yang lebih penting daripada teknologi adalah manusianya, dari kreativitasnya, dari ide, dari kemampuan kayak gitu. Itu yang membuat suatu negara bisa maju, bukan hanya karena teknologi, tapi orang yang membuat teknologinya, orang yang improvisasi tentang teknologi itu adalah yang lebih penting dari teknologi itu sendiri. Aktornya ya. Betul. Demikian guys, Pak Ono Hiroshi dan Mbak Indah sebagai translator, kita bahas tentang AI. Sangat luar biasa. Ternyata insight cerita di Jepang berbeda dari yang pernah kita dengar. Mereka juga mengalami kendala tidak terlihat yang ada di film. Masing-masing negara memiliki kendala masing-masing. Pada Pak Ono saya ucapkan arigatou gozaimasu for coming here. Saya tahunya cuman arigatou gozaimasu. Terima kasih Mbak Indah atas sama-sama. Waktunya, dan sampai jumpa lain waktu. Ciao. Bye bye. Stronger together, together stronger.